Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وفروهم وصولهم ومشايخهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Nabil Qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Bahradina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama kami di kajian mampir, satu kajian yang cukup asik untuk golongan santri dan tentunya anak-anak muda sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kajian kami diletakkan di rumahnya Ustadz Abror. Kami ucapkan terima kasih karena beliau sudah bersedia untuk menampung keinginan kami untuk mengadakan kajian di sini. Ini mana nih? NU Katulistiwa kan enggak ada di sini. Nanti aja. Oke, tidak penting itu. Oke, kita lanjut ke ini, ke kajian atau ke pembahasan yang masih tetap sama temanya dengan tema kemarin, yakni berkenaan dengan surga. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Nurul Dholam, salah satu syarah dari kitab Aqidatul Awam. Pensyarahnya adalah Syekh Al-Alim Al-Allamah Abi Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Ali An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi madadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fiha sab'u jannatin. Bukan jandatin, bukan ya? Enggak ada yang begitu. Enggak, beliau sudah melirik. Di dalam pintu yang ke-8 kemarin, jadi kemarin kan penjelasannya tentang pintu-pintu, 8 pintu surga. Nah, kemudian di pintu yang ke-8 ini ada 7 surga. Yang pertama adalah awaluha Darul Jalal, yang disebut dengan Darul Jalal. Wahia min lu'lu'atin baydha. Yang disebut dengan Darul Jalal itu adalah satu tempat yang terbuat dari mutiara putih. Kemudian yang kedua, wathaniha Darussalam, disebut dengan Darussalam. Wahya min yakutatin hamro, yakni tempat yang terbuat dari yakut merah. Ini kalau membahas tentang surga itu, luar biasa lah itu isinya. Wathalisuha, yang ketiga adalah Jannatul Ma'wa, yang disebut dengan Jannatul Ma'wa. Wahia min zabarjatin khadra, yang mana Jannatul Ma'wa ini terbuat dari zamrud hijau. Warabiuha, yang keempat Jannatul Khuldi. Wahia min marjatin asfar, yakni yang terbuat dari batu marjan, atau tadi saya lihat di kamus itu biji mutiara kuning. Wa khamisuha, yang kelima Jannatun Naim. Wahia min fiddatin baydha, yakni terbuat dari perak putih. Wasadisuha, yang keenam Jannatul Firdaus. Wahia min dhahabin ahmar, terbuat dari emas merah. Kemudian wasadisuha Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Wahia min dhahabin ahmar. Oh, sudah tadi. Wasabiuha, yang ketujuh Jannatu Adn. Wahia min durratin baydha, terbuat dari mutiara putih. Wa amma bina'uha, adapun bangunan surga itu falabinatun min
falbinatun min dahabin, terbuat dari bata emas. Kemudian falbinatun min fiddah, dan juga terbuat dari bata perak. Wa milatuha al-misku. Sementara adonannya, adonan semennya kira-kira begitu. Al-misku ialah dicampur dengan minyak misik. Wa turabuha al-anbar wa za'faron. Tanahnya itu beraroma anbar. Setelah saya cari, anbar itu ternyata bibit parfum. Wa za'faron dan za'faron. Minyak za'faron. Wahasba'uha, dan kerikilnya al-lu'lu'u wal yakut. Ialah terbuat dari mutiara dan yakut, batu yakut. Bukan yang itu ya, bukan. Wal milad, adapun istilah milad, wal milatu adapun milad di kasril mim watin, di kasroh mim dan tinnya, alladzi yaj'alu bainal laban fil bina, yang diletakkan di antara dua bata. Yang dimaksud dengan milad itu adalah sesuatu yang diletakkan di antara dua bata fil bina, di bangunan. Berarti tadi apa? Tadi semen berarti ya. Ya betul, adonan semen. Kemudian walhasba bil maddi. Walhasba dibaca mad atau panjang. Sigorul haso, yakni kerikil-kerikil kecil. Wa an Imrana bani Husainin wa Abi Hurairah qala, diriwayatkan dari siapa ini? Bukan, maksudnya dari kalangan sahabat. Sayyidina Imran bin Hasin, bukan Husain. Husain, kayaknya Husain. Sayyidina Imran bin Husain wa Abi Hurairah, dan Sayyidina Abi Hurairah qala, keduanya berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah itu ditanya an qaulihi ta'ala, yakni tentang firman Allah Ta'ala, wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Tentang ayat itu ada di surat apa? Saya enggak ngecek tadi. Surat At-Taubah. At-Taubah ayat 72. Nah, jadi suatu ketika Nabi ditanya tentang ayat ini, yang artinya tempat-tempat yang indah di surga Aden. Faqala, kemudian Nabi menjawab, qasrun min lu'lu'atin, yakni yang dimaksud dengan surga Aden ialah istana yang terbuat dari mutiara, fidzalikal qasri sab'una daron min yakutin hamra. Dan di istana itu terdapat ruangan yang terbuat dari yakut merah. Wa kullu darin sab'u baitan min zamrodatin khadra. Dan di setiap ruangan itu terdapat 70 rumah yang terbuat dari zamrud hijau. Fi kulli baitin sarirun, dan di dalam setiap rumah itu ada ranjang. Ala kulli saririn sab'u firasat, dan di setiap ranjang ada 70 kasur. Wa ala kulli firasin zaujatun minal huril ain, dan setiap ranjang atau setiap kasur itu terdapat istri dari kalangan bidadari. Insyaallah ya. Fi kulli baitin sab'u ma'idatan, dan di setiap rumah tadi itu terdapat 70 meja makan. Ala kulli ma'idatin sab'u launan minat ta'am, dan di setiap meja makan tadi terdapat 70 macam makanan. Fi kulli baitin sab'una wasifan wa wasifatan, dan di setiap rumah itu terdapat 70 pelayan laki-laki dan pelayan perempuan. Nah, gambarannya kira-kira demikian terkait dengan surga. Kemudian masih berapa lagi waktu saya ini? Oh, masih banyak. Wal wasifu, ini maksud dengan wasif di redaksi sebelumnya, al-hulam dunal murahik. Pelayan itu yang dimaksud itu adalah yakni pelayan laki-laki yang belum baligh. Wal wasifah, sementara wasifah yang dimaksud di situ adalah pelayan perempuan yang sama juga belum baligh. Qala Ka'bul Akhbar, Ka'b bin Akhbar berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi pertanyaannya adalah tentang ayat, nah sekarang
Ka'ab bin Akhbar ini mempertanyakan tentang an asjaril jannah, tentang surga, tentang pohon di surga, pohon surga. Faqala, kemudian Nabi menjawab, la taibasu aghsonuha. Dahan-dahannya itu tidak akan kering. Ini pohon surga itu yang dimaksud. Wala tatasaqatu awraquha, dan daun-daunnya tidak akan gugur. Wa in akbaru asjaril jannah syajaru tuba. Dan pohon yang paling besar di surga itu bernama pohon tuba. Asluha min durratin, yang mana akarnya itu terbuat dari mutiara, wa ghusanuha min zabarjatin, dan dahannya itu dari zamrud, wa uraquha min sundusin, dan apa ini namanya, dahannya, daunnya, oh ya betul, dan daunnya terbuat dari sutra halus, wa alaiha sab'una alfa husnin, dan pohon itu memiliki 70.000 dahan. Akso aghsoniha multahiku bisakil arsi, yang mana dahan yang paling tinggi itu menyatu dengan tiang ars, wa adna aghsoniha fis sama, dan dahan yang paling rendah itu berada di langit. Laisa fil jannah hurfatun wala kubbatun. Tidak ada satupun kamar atau ruangan dan kubah di surga illa wa fiha husnun yadullu alaiha, kecuali di dalamnya itu terdapat pohon tadi itu, pohon surga tadi itu yang menaungi. Wa fiha minat tamar ma tastahi al anfus. Dan di sana ada berbagai macam buah yang diinginkan oleh siapapun. Jadi tinggal metik, kira-kira begitu. Kemudian qala Imam Ali karramallahu wajhah, diriwayatkan atau dijelaskan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Inna asjarul jannah, sesungguhnya pohon surga, takunu fiddotin, terbuat dari perak, wa uraquha ba'duha min fiddotin, sebagian terbuat dari perak, wa ba'duha min dahabin, sebagian dari emas. In kana aslu syajarah min dahabin, jika akarnya itu terbuat dari emas, yakunu awsanuha min fiddotin, maka dahan-dahannya itu terbuat dari perak. Wa in kana asluha min fiddah, jika akarnya itu terbuat dari perak, yakunu awsanuha min dahabin, maka dahan-dahannya itu dari emas. Wa asjarud dunya, sementara pohon dunia, asluha fil ard, akarnya itu menancap ke tanah. Wa uruquha fil hawa, sementara dahan-dahannya di udara. Itu kalau pohon-pohon di dunia. Li'annaha darut taklif, karena dunia itu tempatnya taklif atau ujian, ay masyaqqah, yakni kesukaran, sulit. Walaisa kadzalik asjarul jannah, berbeda halnya dengan pohon surga. Berarti kebalikannya, fa'in asluha fil hawa, sesungguhnya akar dari pohon surga itu ada di atas atau di udara, wa ghusanuha fil ard, sementara akar-akarnya, sementara ini ranting-rantingnya itu menjuntai ke tanah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kutufuha daniyah, buah-buahnya itu sangat dekat. Ay thamratuha qoribatun, yakni buah-buahnya itu sangat dekat dari pohon surga tadi, yatanawaluha al-qa'id, dan dapat dipetik oleh siapapun yang duduk, wal qa'im, dan juga berdiri, wal muttaji'u, dan yang rebahan. Kemudian ini masih tentang apa? Tentang surga ya masih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna fil jannah haura, sesungguhnya di surga itu ada bidadari. Yuqalu laha laibatun, yang kemudian disebut dengan laibah. Laibah ini hiburan. Khuliqat min arba'ati asya, ia diciptakan dari 4 unsur. Minal misk, dari minyak misik, wal kafur, dan mayang kurma. Kalau saya lihat di kamus itu mayang kurma. Mayang kurma itu apa? Bunga jantan atau betina dari pohon kurma. Kemudian wal anbar, biji-biji minyak wangi. Kemudian wal za'faron, dan minyak za'faron. Jadi aromanya kira-kira begitulah. Nah, ini untuk gambaran apa namanya, bagaimana aroma dari bidadari tersebut. Wa ujina tinuha bima ilhayah, adonan tanahnya untuk membuat bidadari itu
dicampur dengan air kehidupan, kemudian jami'ul huri laha usyakun. Semua bidadari, yang mana semua bidadari itu sangat merindukannya. Walau bazakot fil bahari barzakon. Bazkotan. Jika bidadari tersebut meludah ke lautan, la'udziba ma'ul bahri kullihi min rikiha. Maka air laut tersebut akan terasa tawar karena air ludahnya. Mari coba. Pakai ludah saya. Maktubatun ala nahriha, kemudian di lehernya itu tertulis kalimat man ahabba ayyakuna lahu mitli, barang siapa yang betul-betul menghasrati, menginginkan kekasih sepertiku, falyamal bi ta'ati rabbi, maka beramallah dengan mentaati Tuhanku. Na'udzubillahi minan nar, semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari neraka, wa min adzabin nar, dan dari azab neraka, wa nas'aluhu ayyudkhilna darul abror. Pas di tempatnya beliau. Semoga kita semua dimasukkan ke Darul Abror, ke rumahnya Ustadz Abror. Wal Abror. Wal Abror. Mal muttaqin al akhyar, dan bersama dengan orang-orang takwa yang terpilih. Bihawarin nabil mukhtar, dan di sisi para nabi yang terpilih. Hah? Bijawarin nabil mukhtar, di sisi nabi yang terpilih. Alaihi minallahi ta'ala afdhalus sholati wassalam. Semoga sholawat dan salam yang paling utama selalu tercurahkan kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, waktu saya masih ada 3 menit. Nah, kan betul. Harus gitu ya. Iya. Sekarang ya. Iya, betul. Boleh isi pemasukan, Zat. Kayaknya ini ada indikasi ke Ronaldo nih kalau dari Kakaknya. serba 70 gitu, Mas. Apa ada hikmah dari situ? Dari setiap pintu. Perasaan Ronaldo itu 7, bukan 70. Iyalah, angka 7-nya itu. Apa ada hikmah, ada keterangan di isyaratnya? Kok serba 70. Kalau kita ingat pahala itu kan sab'asa nabi, biku sumatun minat hamba. Kalau yang saya tahu ini, Ustaz, kalau orang Arab itu kan punya ini, sering menggunakan istilah 7 sama 1001 kan. Kalau 7 itu menandakan sesuatu yang banyak. Tapi kalau 1001 itu tak terbatas. Jadi kayak misalnya istilah saya tidak akan ridho sampai 7 turunan. Itu bukan berarti pas 7 turunan, enggak. Sampai kapanpun itu maksudnya. Selama-lamanya gitu. Dari istilah 7 iya, istilah 7 kan banyak. Tapi saya juga pernah dengar keterangan, meskipun sebagian ulama menolak, bahwa penggambaran tentang surga itu hanya kiasan. Karena kan di sisi lain kita dikasih informasi bahwa surga itu merupakan tempat yang bahkan tidak pernah terlintas dalam benak kita. Sementara Nabi menjelaskan surga begini. Itu bukan dalam rangka makna hakiki, tapi untuk menjelaskan kepada kita bahwa itu merupakan puncak kenikmatan. Dengan digambarkan kayak tadi, perak putih, zamrud, dan seterusnya. Meskipun ada sebagian ulama yang menolak. Enggak, itu memang hakikinya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terkait angka 7 tadi. Oke. Itu berawal dari kalimat tauhid. Oh, gitu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 7 kalimat. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. 7. Gitu Terus ya. anggota sujud juga 7. 7 ya. Jadi Imam Romli enggak masuk tuh ya? Hari-hari 7. Kemudian ada kelipatan 7. Penjelasan dari Syekhina Maimun Zubair, permulaan anak dididik itu umur 7 tahun. Iya. Pertengahan tambah 7 lagi 14 itu memasuki jenjang pertengahan sanawi. Tambah 7 lagi memasuki jenjang perkuliahan. 7. Pokoknya nanti sampai kelipatan 35 tahun atau 42 tahun. Kalau orang itu enggan taubat, maka dikhawatirkan memang tidak mau bertaubat. Allah. Dilamar usia berapa itu? Enggak. Kalau ngomong umur, Ustaz, jujur aja, Ustaz. Panjenengan udah tobat? Saya 50. Udah tobat maksudnya. Sudah berlalu, Ustaz. Pulang-pulang ya Allah. Diskriminasi namanya. Bentar, saya ini punya poin penting. Masuk akal juga kalau masalah 7 itu ya. Menarik tadi. Menarik itu. 7 lagi ya. Barangkali Ustaz Omsal nanti minta tolong
anu di grup itu. Itu menarik gitu. Ya, ibaratnya lah. Nah, tambahan informasi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Iya, iya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya. Alhamdulillah. Oke, saya ingin sampaikan tentang satu hal karena apa namanya asbabul wurudnya waktu itu ada satu orang yang komentar di konten saya tentang Mana itu? kuburan-kuburan yang ketika saya sering bahas tentang Munkar Nakir itu. Oh, Komentarnya adalah emang tahu dari mana? Kok kayak pernah mati aja? iya, iya. Nah, jadi begini. Dalam ilmu mantik itu dijelaskan bahwa pengetahuan itu dibagi menjadi dua. Ada nadori, ada doruri. Nadori itu berarti semua pengetahuan yang kita punya itu pasti masuk ke dalam dua kategori ini, pasti. Nadori, yakni pengetahuan yang kita peroleh setelah kita menalar. Yang kedua, doruri, pengetahuan yang kita peroleh tanpa perlu menalar. Nah, apa manfaatnya ketika kita mengetahui dua pengetahuan ini? Manfaatnya adalah kalau kita mendapatkan pengetahuan yang bersifat doruri tanpa menalar, atau ada orang misalnya menginformasikan tentang pengetahuan doruri, maka jangan ditanya buktinya apa. Misalnya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu nggak perlu ditanya sebabnya, nggak perlu ditanya alasannya apa atau buktinya apa. Atau misalnya setiap akibat pasti membutuhkan sebab. Itu nggak perlu ditanya buktinya apa. Mempertanyakan bukti atas pengetahuan daruri itu sebuah ketololan. Nah, satu. Terus kalau kita dapat informasi yang bersifat nadori perlu menalar. Misalnya kayak tadi beliau KPU begini. Itu kan pengetahuan nadori. Satu pengetahuan yang baru kita dapatkan setelah kita melakukan analisis. Maka dengan begitu, informasi apapun yang nyampai kepada kita, maka kalau itu bersifat nadori, kita harus tanya buktinya apa. Satu. Terus yang kedua, terkait dengan bukti. Bukti itu juga harus sesuai dengan topik pembahasan. Kayak di Tauhid, kan yang dibahas 3 itu kan. Uluhiyah, nubuat, sama sam'iyat. Ilahiyat, nubuat, sam'iyat. Uluhiyah, sorry. Gara-gara bahas tadi murid di mana? Usulu. Ilahiyat, nubuat, sam'iyat. Gitu kan. Kalau ilahiyat, bahkan kata Imam Sanusi, harus pakai akal. Kalau tidak, maka akan terjadi daur. Penjelasannya nanti ada di buku saya jilid kedua. Terus yang nubuat juga sama, pakai akal. Yang ketiga, sam'iyat, ini tidak bisa pakai akal. Akal hanya bisa mengatakan itu sesuatu yang mungkin. Kayak gambaran surga tadi itu. Ada pohon yang akarnya terbuat dari mutiara, dahannya dari zamrud, dan seterusnya. Itu akal bisa membayangkan keberadaannya. Mentok sampai di situ. Dan akal juga bisa membayangkan ketiadaannya. Cuman, untuk persoalan sam'iyat ini, kita bisa baru menetapkan, memastikan bahwa dia ada, itu setelah ada informasi dari Nabi. Dari orang yang paling tahu tentang akhirat. Siapa kalau bukan Nabi? Maka dengan begitu, kita nggak bisa mengatakan, menurut saya, surga ini begini-begini, nggak bisa. Kalau bahasa Gus Bah, lakon sopo. Kamu siapa kok bahas-bahas agama menurut saya? Nah, maka dengan demikian kawan-kawan sekalian, yang di media sosial terutama, ketika kita membahas tentang surga, membahas tentang malaikat Ridwan, membahas tentang Munkar Nakir, semua itu adalah kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh para ulama dengan metode tertentu yang diambil dari Quran dan hadis. Meskipun sebagian ulama biasanya tidak menyertakan hadisnya yang mana. Kenapa? Ribet. Kalau saya pernah baca tulisan siapa itu? Orang awam. Iya, untuk memudahkan orang awam. Jadi ibarat makanan itu sudah diolah, sudah dikunyah sedemikian rupa, masyarakat tinggal memakan. Tinggal bukan curut, Ustaz. Tinggal glek. Itu glek gitu. Jadi nggak perlu ditampilkan hadisnya. Karena itu ribet. Kalaupun saya pernah baca tulisan entah di mana itu di Facebook kalau nggak salah. Dalil itu hanya cocok disampaikan kepada orang-orang yang berilmu. Karena kalau dalil disampaikan kepada orang awam nggak ada gunanya. Kayak ada satu orang kawan saya itu nanya, Pak, gimana caranya bedakan dalil hadis sahih dengan hadis yang hasan dengan hadis yang dhaif? Kalau saya sebutkan, emang kamu paham, saya bilang. Dan kalau kamu paham, emang kamu bisa meneliti sendiri, kan enggak, saya bilang. Jadi maksud dia itu adalah ketika dengar ceramah dan seterusnya,
ada Dia hadis, pengen tahu. ya maunya langsung tahu. Oh ada hadis sembunyinya begini begini begini. Dia langsung tahu. Oh ini sahih. Oh ini hasan misalnya. Dia maunya padahal enggak. Jadi dalil itu hanya berfungsi ya itu dia. Dalil itu hanya berfungsi untuk orang-orang yang belajar. Sementara untuk orang-orang yang tidak belajar, orang-orang awam misalnya, enggak perlu nanya dalilnya apa. Enggak perlu. Termasuk juga ini terkait dengan informasi surga ini. Jadi nggak perlu ditanya dalilnya apa, hadisnya di mana, ayatnya yang mana, nggak perlu. Kalaupun ditampilkan, nggak ada gunanya. Ibarat ada anak nggak bisa pakai sepeda, kemudian dikasih sepeda, mau diapakan? Kan nggak bisa difungsikan. Sepedanya ada, orangnya ada, cuman nggak berfungsi. Jadikan story itu biasanya. Hah? Ada fungsinya, jadikan story. Oh, jadikan story. Oh, iya. Jadi cukup dengar misalnya, kata ulama, misalnya kayak Syekh Nawawi menjelaskan bahwa nanti dalam kubur begini, di surga nanti begini, udah diterima saja itu. Hal itu kemudian bisa kita tolak kalau kita menemukan keterangan lain atau hadis lain yang bertentangan. Jadi karena sam'iyat, kesimpulannya, karena sam'iyat ini sumbernya dari hadis atau Quran, maka kesimpulan para ulama ini bisa ditolak kalau ada riwayat lain yang itu lebih kuat, yang bertentangan dengan penjelasan ulama tersebut. Jadi sikap kita bagaimana terkait dengan perkara surga tadi yang sudah kami bacakan, ya kita terima. Kalau mau menolak, silakan ditolak, cuman ya harus sebutkan sumbernya, yakni Quran dan hadis. Oke, sementara itu dari kami, kita lanjutkan ke pembahasan fikih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mana? Gimana kemarin? Mana kemarin, San? Hah? Di sini. Yang mana? Belum menyetujui. Walah. Tahu maksudnya. Iya, tahu. Cari terus. Suratul Jazair Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, melanjutkan kajian berikutnya setelah kita membayangkan, mengimajinasikan indahnya sosok bidadari Bidadarinya, surganya. dan surgawi. Maka kita akan beralih tema dengan yang lebih indah lagi, yaitu tinja. Kita akan melanjutkan kajian kita ke genre fikih, membahas tentang istinja. Itu sangat halus sekali bahasanya, tinja, istinja. Dibanding sinonim lainnya, ada tahi, atau yang versi harus koma, kotoran manusia. Dalam hal itu antum cerdas. Karena saya setiap hari bergelut dengan kohe, kotoran hewan. Kemudian sudah dibuka kawan-kawan? Berapa dia? Ya. 106 kan? 106. Jadi ketika ingin mengharapkan menjadi penduduk surga, maka Nabi Muhammad SAW menawarkan 6 pilihan. Jadi kalau bisa kita mengamalkan 6 pilihan ini, maka Nabi akan menjamin kita masuk surga. Yang pertama, as-sholah. Yang kedua, az-zakah. Yang ketiga, al-amanah. Di sholat, zakat, amanah. Adapun yang keempat, yaitu al-farju. Jadi harus menjaga kelamin bagi yang punya. Kemudian yang kelima, al-batnu, menjaga perut dari makanan haram ataupun yang syubhat. Dan yang terakhir, al-lisan, menjaga lidah. Nah, jadi kita fokus ke nomor yang 1, yaitu sholat. Untuk melakukan sholat, kita perlu mensucikan diri kita. Selain dengan mensucikan hadas, kita juga mensucikan diri dari najis, baik yang zohiron maupun yang batinan. Oke, kita persempit lagi ke mensucikan diri
membersihkan diri kita dari najis terkhusus di area tertentu. Yang kali ini yang akan kita bahas adalah area apa, kawan-kawan? Kubul dan dubur. Ya, kubul dan dubur. Area favoritnya Boti. Boti. Jadi kembali ke definisi istinja di awal bab, yaitu tolabu qat'il adza, upaya untuk memutus berbagai gangguan ataupun yang secara syariat menghilangkan sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur yang berupa najis yang mengotori dengan air maupun dengan batu. Maka kali ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang dunia perbatuan. Ya, sedetail itu pembahasan tentang batu, karena yang dibahas di sini bukan hanya tentang batu. Kemarin oleh kori-kori sebelumnya, batu juga bisa beralih bentuk menjadi tisu, menjadi apa lagi? Sarung, Benda-benda padat nah, yang bisa menghilangkan. yang Jelas bukan pasti kaca kata si Yoga kemarin. kaca, Rokok kemarin gimana jadinya? Hah? Rokok. Boleh. Ya, karena hina ya, bukan muhtarom. Ya, muhtarom kan dimuliakan. Ya, bagaikan makanan, pakai coipan, atau itu benda-benda mulia. Kemudian, juga, Ustaz. ya? Dan basah juga coipan. Iya. Kemudian itu kemarin udah dibahas tentang dobitul hajar, kriteria ya daripada batu yang bisa dijadikan untuk alat istinja. Sekarang kita lanjut ke penggunaannya. Nah, batunya udah ada. Cuman teknisnya itu biar bisa memenuhi syarat. Kalau tadi kemarin itu kan tentang fisik bentuk benda batunya. Bisa dianggap batu syar'i atau tidak. Batu yang bisa dipakai untuk istinja atau tidak. Kalau sekarang kita ke teknisnya, penggunaan. Maka ya, diksi yang digunakan di sini adalah qala al-muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darin amin. Amin. Ila angkol syurutu ijza'il hajar. Syarat penggunaan batu agar bisa sah istinjanya. Itu ada 8. Tamaniyatun wa hiya syurutul lati idza tawaffarat ajza'a istimalul hajari dunal ma'i. Yang mana 8 syarat ini adalah syarat yang ketika sudah terpenuhi semua, maka baru bisa dianggap ijza, baru bisa dianggap sah penggunaan batu dunal ma' walaupun tanpa menggunakan air. Berarti seminim-minimnya itu harus terlengkapi 8 syarat ini. Kalau pengen ngide, pengen istinja pakai hajar. Tapi ini tidak mensyaratkan nunggu air ndak ada kan ya? Karena ini alternatif itu ketika ingin memilih dan mengamalkan, monggo. Ya cuman tadi kehidupan kita itu tidak terikat dengan hanya fikih saja. Ada yang namanya etika, ada yang namanya selera. Jangan ngotot, oh ini secara fikih sudah sah, ini saya sudah mondok berbelas tahun, ini sah. Woi, tolong. Ini rumah saya. Kalau Anda istinja di sini, ada etika dan ada selera saya, tuan rumah. Jangan sok fikih saja. Betul juga ya, cerdas. Amin. Syarat yang pertama, ayakuna bisalah sati ahjarin. Untuk bisa teknisnya ini dianggap tercukupi menggunakan batu ataupun tisu, maka harus ada 3 batu yang digunakan. Dan 3 ini diperdetail lagi, bisa salah si masahat, 3 usapan. Dan usapan yang digunakan bukan pojoknya batu ya, tapi sisi batu. Nah, Menjerit. Koyak. Aduh, remnya blong ini. 3 batu ya. Bisa 3 batunya betul-betulan 3 batu. Memang udah dipilih dari batu pilihan. Atau memang 1 batu yang memiliki 3 sisi atau lebih. Bukan sudutnya itu. Sudut. Anda suka di sudut. Fala yushtarot ta'adudul ahjar. Boleh bukan di sudut, disodok.
Ya Allah, apakah ini menular? Fala yustarot. Sehingga karena tadi udah ditekankan tidak harus dengan 3 batu, fala yustarot ta'adudul ahjar. Batunya nggak perlu banyak. Yang penting ada 3 bagian yang masih bisa dicolek-colekkan. Wa takfi hajarotun wahidah. Nah ini dipertegas lagi 1 batu itu cukup. Yang penting di atrofiha salasa dengan secara terjemah sih pojok torof ini. Cuman secara terjemah yang lebih realita itu tidak menggunakan pojok tapi sisi. Kecuali memang pojoknya itu tidak tajam, bisa juga. Tobek batu. Cerdas sekali Anda. Semenjiwai itu. Dah, hilangkan bayangan bidadarinya. Sekarang kita temanya lain. Sekarang temanya tinja. Kemudian yang kedua, ini ada 8. Ayung kial mahal, maka batu ataupun saudara batu, entah tadi tisu dan lain-lain, itu harus teknisnya betul-betul berhasil membersihkan tempat, lokasi yang ingin dibersihkan. Apa lokasinya? Apa lokasi yang ditekankan ketika istinja? Ay as-sofhah, yaitu lempengan. Wal hasyafah, berarti kalau sofah itu udah agak keluar dari halakotud dubur. Kalau halakotud dubur kemarin itu kan keriput-keriputnya anus, ya kan? Black hole. Kemarin kawan-kawan tidak menggunakan keriput. Kawan-kawan menggunakan bahasa hitam-hitam atau apa? Sisi-sisi. Nah, saya lebih suka diksi keriput. Walaupun nggak dilihat, minimal kita bisa merasakan area keriput-keriput itulah yang perlu untuk diingkok, alias dibersihkan sebersih mungkin, dilewatkan juga area sofahnya juga. Wih, geli dibayangin. Udah mulai bergetar kawan-kawan. Jangan terlalu dijiwai ya. Kan kita membayangkan lagi mau cebol pakai tisu street, geli. Jangan dibayangkan. Perlu contoh? Lanjut, wa zohiro farjil mar'ah. Nah, Loh, ini hasafah itu apa? Helm. wal hasyafah. Tadi saya bacanya apa tuh? Kemudian yang perlu dibersihkan juga adalah al hasyafah, yaitu itu helm. Nggak ngerti nanti audien yang Ya, online helm. ini. Bebas. Kalau itu bisa jadi tidak ngerti. Iya. Iya. Jadi karena tadi kita menggunakan istilah farji yang memang harus dijaga agar kita bisa masuk surga. Asik. Maka dijaga juga selain dari kemaksiatan, dijaga juga dari najis-najis. Di antaranya dengan dicolek pakai batu. Dan dicoleknya ini farji itu baik farji depan maupun farji belakang. Kadang pengistilahannya seperti itu. Al-hasyafah itu mengerucut ke istilah untuk kelamin pria, tapi area helmnya, area depan, bebas warna apa saja, dan merek apa saja. Kemudian wazohiro farjil mar'ah. Begitu pula dengan yang harus dibasuh, harus dihilangkan dengan batu, dicolek, yaitu sampai bersih bagian zohirnya farjil mar'ah, kelamin wanita bagian zohirnya saja. Ataupun yang kemarin dibahasakan ketika jongkok, nah itu nampak, maka itu yang dibasuh. Yang tidak nampak nggak perlu dimasukin batunya. Jadi jangan dipaksa-paksakan harus bersih itu. Karena rumusnya gini kawan-kawan. Saya udah tahu sekarang maksudnya. Jadi rumusnya gini kawan-kawan, yang perlu ditekankan ketika membahas istinja dengan batu itu, jangan mencari gol sebersih air. Ya. Jadi relakan ada sisa-sisa sedikit. Itu najis tapi makfu. Nah, itu yang perlu kita ulang ketika membayangkan istinja dengan batu. Jangan golnya itu sebersih air. Disitulah ruang etis dan selera tadi berlaku. Nah, secara fikih kan oke, aman, makfu. Cuman secara parfum, ya. Kemudian bihaitsu la yabqa illa asarun, la yuziluhu illal ma. Jadi sekiranya upaya kita beristinja dengan batu ataupun tisu ini, setidak-tidaknya golnya itu tidak tersisa kecuali asar saja, bekas tipis-tipis.
yang memang itu tidak bisa dihilangkan dengan batu ataupun dengan tisu, sehingga harus pakai air baru bisa dihilangkan. Nah, itu masih ijza, masih cukup. Fala budda min fi'li amrain. Sehingga untuk mewujudkan poin yang kedua ini, sebersih apa itu, harus setidaknya melewati 2 prosesi. Yang pertama wahuma al-inqa, harus betul-betul dibersihkan. Kalau memang tadi dengan 3 sisi masih nggak bersih, ya lanjutkan. Masih banyak sisi-sisi batu yang belum tersentuh. Yang kedua wa ayakuna bi salasi masahat, setidak-tidaknya dengan 3 colekan. Dan colekannya jangan sisi yang sama. Itu ngulek namanya. Dengan sisi yang sama. Ya kan? Wah, ahli banget. Aduh. Bab ini kok saya yang dapat. Ya kan, seharusnya saya tuh bab yang iltiqo. Mungkin pernah mempraktekkan beliau karena kan dulu kuliahnya di Timur Tengah kan. Susah air mungkin pernah. Kalau praktek pernah. Cuman nasib saya itu kuliahnya bukan di Timur Tengah yang sedikit Susah air. Jadi di Tarim itu kan termasuk area yang sudah didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk Allah. banyak airnya. Jadi walaupun kayak gurun, Pisang. di sana keluar air. Kejadian ini. Eh, Khobar sounding. Doa Sayyidina bukan. Ada ibaratnya itu. antum Wahabi bukan? Bukan. Oh, bukan. Karena dini kan. Nanti hadisnya bisa dilihat di footnote bawah ini. Udah like fanspage kajian mampir belum? Ya, agak memaksakan. Kemudian kalau masaha salasan, kalau toh ternyata dia sudah mencolek 3 kali dengan batu pilihan yang telah dia pilih, walam yasulul ingko, tapi kok ternyata dengan 3 kali colekan ini masih belum clean, masih ada banyak noda yang tidak termaafkan. Fatajibu, wajib az-ziyadatu hatta yahsul, wajib dilebihkan, jadi nggak cukup 3. Batunya boleh ditambah atau sisi yang lain masih banyak. Karena ini dari tadi kan terulang kata 3, seakan-akan oh 3 nih udah cukup, sisanya pasti ma'fu. Loh, belum pasti ma'fu. Ma'fu itu ketika la yabqa illa asarun la yuziluhul ma'. Nah, la yuziluhu illa ma'. Seberapa banyak berarti? Karena kan benda itu kalau keluar kadang keluar lagi. Iya kan? Tahu itu tadi ya. Masa ada sekali keluar udah gitu kan? Kadang kan masih. Itu yang bikin kita lama ngantri kan? Pernah ngantri semua ya? Nyantri. Partisi ya, Mas? Kalau ada belakang depan itu keluar. Ke malamnya. Iya. Wah, itu mungkin jarang diservis. Remnya udah blong. Iya. Ada ilmunya itu. Bagaimana biar yang depan nggak keluar? Isolasi. Dicor ya. Aduh, nih tongkrongan bapak-bapak malam-malam ini yang diobrolkan ternyata. Selain cocok logi, sekarang kita membahas sesuatu yang penting. Ini biar masuk surga kawan-kawan. Walau nakia al-mahal bimashatin au mashaten wajaba ziyadatu salisah. Maka begitu pula ketika ternyata dengan 1 colekan udah bersih. Sebersahabat itu dia. Itu maka masih belum cukup. Karena minimal harus ada 3 kali colekan. Walaupun sekedar formalitas. Udah bersih tapi masih dicolek-colek aja. Berarti ada colekan Meragukan formalitas. kebakaran beliau. Jangan. Berarti simpelnya itu minimal 3. Tidak boleh kurang kan gitu. Nggak boleh kurang. Kalau belum bersih tambah. 3 colekan. Baik dengan 3 batu atau memang 1 batu 3 sisi. Kamakola sohibu sofati zubat. Ya, seperti biasa. Untuk mengamankan hafalan teori fikih, ulama akan memberikan rumus-rumus berupa syair. Di sini yang selalu dijadikan rujukan karena tradisi itu kita di pondok pesantren menghafalkan zubat maupun alfiyah. Sekalipun itu kadang hanya jadi kenangan, pernah dihafalkan saja. Karena 1000 guys. Talwi sufarjin mujibus tinjai wasun nabil ahjari sumal ma'i yujzi uma un au salasun ahjari yuji uma un au salasu ahjar
yungki biha ainan wa sunnal itar. Walau bi atrofin salah satin hasol bikulli mashatin bisa iril mahal. Nah, ini ketika ada prosesi farji yang terkotori, maka itu mengharuskan adanya proses istinja. Jadi kalau farjimu kotor, maka istinja lah. Wasunna bil ahjari sumal ma. Disunahkan dengan batu, kemudian diitsba, dilanjutkan dengan air. Jadi secara sunnah pun tidak mencukupkan pakai batu saja. Kalau pengen dapat sunnahnya, setelah batu, lanjutkan dengan air. Yujzi'u ma'un aw salasun ahjar. Sekalipun dengan ma aja boleh, ijza sudah dianggap legal. Kemudian ataupun, nah ini pakai au, dengan 3 batu itu pun sudah ijza. Dengan syarat yungki biha ainan, harus seklin itu ainun najasah, najisnya itu terbersihkan, wasunna al itar. Nah, Diberikan keningnya. disunahkan mengganjilkan colekan, tapi dengan minimal 3 ya. Berarti 3, 5, 7. Kalau tadi mau ziyadah dari 3, berarti tambahnya 2, bukan 4. Seestetik itu. Walau biatrofin salah satin hasol, walaupun satu batu tapi dengan 3 sisi, itu sudah hasol, sudah didapatkan. Bikuli mashatin di sair mahal. Yang penting ada colekan untuk seluruh tempat yang memang harus dibersihkan. Udah berapa menit? 15, 35, berapa ya jadinya? 25, 26 sekarang. Hah? 16. Dari 25 tadi. Oh, 25 ya? Dari berapa tadi? Dari 15 kayaknya. Dari 15. Oh ya, berarti sekarang sudah 36. Berarti 21. Oh, udah pas. Udah. Adapun Sudah. pembahasan berikutnya yaitu tentang alayajifan najas. Najisnya tidak boleh kering. Berarti kalau cebok pakai tisu maupun pakai batu harus sesegera mungkin. Jangan lama-lama, nanti keburu kering. Kalau kering pakai kerok. Oke. Lalu masih sebat gitu ya. Sampai kering ternyata. Oh, ada ya orang BAB sambil sebat ya? Banyak. Ini sebenarnya. Ya, nggak ada Sa Joko di sini. Kalau ada Sa Joko, dia sangat benci dengan hal seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan kita tentang dunia pertinjaan. Yang pasti kenapa pembahasan ini sebegitu panjangnya? Ya karena sebegitu butuhnya kita kepada pensucian untuk area-area tersebut. Karena seringkali yang menjadikan salah satu penyebab seseorang kena azab kubur yaitu karena teledor ketika istinja. Wallahu a'lam bishawab. Maka setelah istinja zohir sudah kita sucikan, maka kita lanjutkan dengan pensucian istinja lainnya. Istinja hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan di sesi ketiga kajian mampir ini. Sesi ketiga ini kita akan membahas satu disiplin ilmu yang kita kenal sebagai ilmu tasawuf. Kalau di awal tadi ilmu tauhid, ilmu tentang akidah, keimanan kita kepada Allah, nabinya, dan hal-hal gaib yang diajarkan oleh agama. Kemudian sesi kedua berkenaan dengan syariat, ilmunya adalah ilmu fikih. Bagaimana cara mengatur peribadatan, hukum-hukum, dan mensucikan diri bagian zahir. Di sesi ketiga ini ilmu tasawuf membahas tentang bagaimana caranya kita mengontrol, membersihkan hati, yang mana kalau bagian najisnya itu bagian zahir seperti tadi, itu cenderung relatif mudah untuk dibersihkan. Tapi kalau yang kotor, yang najis, yang berhadas adalah batin, ini yang susah. Maka sebenarnya tugas kami hanya membaca saja. Oke, kita masuk ke pembahasan di ilmu tasawuf, masih membahas tentang tema uzlah. Uzlah itu apa? Bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung, baik di dunia nyata ataupun dunia maya, uzlah itu artinya mengasingkan diri, atau istilah lainnya biasanya di kitab ini disebut juga tafarrud, menjomblo, bukan, menyendiri, bukan menjomblo. Menyendiri, maksudnya bagaimana upaya kita membersihkan hati kita dari ketergantungan pada makhluk dan memfokuskan hati kita
agar senantiasa terus terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tema utama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekali lagi, bagaimana cara memfokuskan hati kita kepada Allah dan membersihkan hati kita untuk bergantung kepada sesama makhluk. Bagaimana caranya? Cara latihannya adalah dengan uzlah, mengasingkan diri, menjauhkan diri kita dari manusia, baik secara fisik ataupun hanya dengan secara batin. Melanjutkan pembahasan sebelumnya dari Ustadz Khomsan kemarin ya. Ustadz Khomsan kemarin sudah melanjutkan. Jadi kita melanjutkan di kitab saya ini yang saya pegang, kitabnya berjudul Sirajut Thalibin, syarah dari kitab Minhajul Abidin, versi cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah di halaman ke 222. Kalau kemarin bacanya sampai wa bihaulillahi wa taufiqihi ya. Kemudian sekarang fa'aqulu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, situ sebenarnya. Cuman agar tidak kehilangan konteks, saya bacakan dari yang awalnya kemarin dibaca oleh Ustaz Khomsan, tapi saya baca singkat-singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi madadihi wa anwarihi fid dharain amin. Fa in qila alaysa nabiy sallallahu alaihi wasallam maqon. Kalau ada yang bertanya nih, tidakkah Nabi Muhammad itu sudah berpesan, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ta'ala alal jamaah. Berpegang teguhlah dengan jamaah. Maksudnya jamaah itu ya sama-sama gini, bermasyarakat, berkumpul dengan orang-orang, berpegang teguhlah dengan berkumpul bersama manusia, fa inna yadallahi ta'ala, karena sesungguhnya rahmat, pertolongan, penjagaan dari Allah itu alal jamaah, kalau kita mau berjamaah, kalau kita mau bersosial, bermasyarakat, berkumpul dengan sesama muslim. Lanjutan hadisnya, fa inna syaitona di'bul insan, karena sesungguhnya setan itu adalah pemangsa, serigalanya manusia. Ini mengingatkan saya pada, enggak usahlah terlalu memaksakan, homo homini lupus itu, Prancis itu. Ya khudus syadah wan najiyah wal qasiyah wal faddah. Karena setan itu tadi dikatakan, setan itu adalah serigalanya manusia. Artinya, di mana ada manusia, di situ setan itu suka memangsa. Nah, serigala itu biasanya suka menerkam pada khudus syadah, suka menerkam pada domba an-najiyah yang menyendiri. Ini karakternya serigala. Tapi kalau domba itu beramai-ramai, berjamaah seperti ini, setan itu masih pilih-pilih, masih nunggu nanti siapa yang menepi sendirian. Kalau terlihat ada domba kepojokan sendirian atau terpisah dari kawanannya, disitulah nanti serigala itu mulai menerkam. Sama seperti itu, setan diilustrasikan seperti serigala. Ketika manusia itu sudah keluar dari jamaah, masuklah setan ke sana. An-najiyah menyendiri, al-qasiyah menjauh dari kawanannya, dari jamaahnya, wal fadah dan juga sendirian ya. Waqala, dan juga Rasulullah SAW menyatakan bahwa inna syaiton ma'al fadhi. Sungguhnya setan itu bersamaan dengan orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnain ab'ad. Kalau ada dua orang saja misalnya, sudah bukan sendirian, maka setan itu akan lebih menjauh. Fa'lam anna hadhihi waradat. Kata Imam Ghazali ini, ketahuilah sesungguhnya bahwa hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi menganjurkan kita untuk berjamaah, untuk berkumpul dengan masyarakat seperti ini. Jangan sendirian. Oke, kata Imam Ghazali, memang riwayat itu sudah sampai kepada kita. Akan tetapi, wa warada aidon. Jangan lupa ada hadis yang lain. Apa bunyi hadisnya? Ilzam baitaka. Kata Rasulullah, coba kamu diam, menetap di rumahmu, wa alaika bil khossah, dan uruslah urusanmu personal, wada amral ammah, dan tinggalkan urusan umum. Ya urus aja urusan sendiri, diam di rumah, jangan ikut campur masalah persoalan-persoalan yang ada di masyarakat secara umum. Fa'mur bil uzlah wa tafardudi fi zamanis su. Rasulullah itu sudah memerintahkan kita untuk melakukan uzlah, mengasingkan diri, wa tafarrud, menyendiri fi zamanis su, di zaman yang sudah hancur, di zaman yang sudah buruk seperti sekarang ini. Wala, ini titik sampai di situ. Kemudian wala tunaqidu fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya tidak ada kontradiksi, tidak bertentangan
antara satu hadis dengan hadis yang sekarang ini. Sebelumnya Nabi di satu sisi memerintahkan kita untuk berkumpul dengan jamaah, berkumpul dengan orang-orang, tapi di sisi lain Nabi memerintahkan kita untuk diam di rumah saja. Tidak usah campur dengan masyarakat, katanya begitu. Ini kan seolah-olah bertentangan hadis-hadis ini. Kata Imam Ghazali itu tidak bertentangan. Wala budda minal jam'i bainal khobarain bihaulillahi wa taufiqihi. Dan dengan demikian, ya mau tidak mau kita harus mengkompromikan. Kita harus mencari titik temu antara dua hadis yang secara dohir tadi seolah-olah bertentangan. Bihaulillahi wa taufiqihi, yang mana kita bisa memahami itu dengan daya dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beliau memahami atau mengkompromikan dua hadis yang seolah-olah bertentangan tadi? Fa'aqulu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pendapat Imam Ghazali ini, alaikum bil jamaah. Apa yang disampaikan oleh Nabi, yakni alaikum bil jamaah, berpegang teguhlah bersama dengan jamaah, kumpul dengan orang-orang seperti ini. Maksudnya seperti apa? Yahtamilu thalathata aujuhin. Itu mengandung ada 3 perspektif, 3 kemungkinan, 3 sudut pandang. Cara memahami kita, perintah Nabi alaikum bil jamaah, berpegang teguh dengan jamaah itu ada 3 makna. Yang pertama, ahadu huma. Di sini kok huma ya? Apa di situ? Ahaduha. 3 kan ya? Ahaduha annahu yakni bihi fid dini wal hukmi. Yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis tersebut dengan alaikum bil jamaah, berpegang teguhlah dengan jamaah, maksudnya jamaah itu adalah dalam urusan agama dan dalam urusan hukum. Lihat nih, ada jamaah, ada perkumpulan manusia. Dari banyaknya manusia ini, mayoritas agama itu seperti apa? Gitu kira-kira. Hukum yang dipakai itu seperti apa? Idh la tajtami'u hadhil ummah ala dolalah. Karena tidak mungkin, kata Imam Ghazali, umat ini bersepakat dalam kesesatan. Makanya perintahnya Nabi itu untuk berpegang teguh dengan jamaah, dengan orang yang banyak. Kenapa? Karena dalam urusan agama dan dalam urusan hukum, tidak mungkin orang banyak itu bersepakat dalam kesesatan. Fakhurul ijtima wal hukmu bi khilafi ma alaihi jumhurul a'immah, jumhurul ummah wassudud anhum batilun wa dolal. Karena menyalahi ijma'nya umat, kesepakatannya umat, dan juga kita berseberangan dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh mayoritas kebanyakan umat ini, dan juga mengambil pendapat-pendapat yang nyeleneh dari umat tersebut adalah tindakan yang batil dan dolal, sesat. Nah, tadi saya coba cari data-datanya sedikit ya. Setelah kita lihat prosentase, kalau mau dipersenkan umat Islam ini ada 78 sampai 83% itu Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada 10 sampai 13% dari umat Islam ini yang masuk berafiliasi kepada Syiah. Sedangkan Wahabi yang mengaku Salafi itu 4,5 sampai 9%, sedikit sekali. Jadi Sunni itu ada 78 sampai 83, atau gampangnya 80% gitulah. Mayoritas kebanyakan orang Islam itu Sunni, berpegang pada Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya melihat videonya kisah itu begini, penjelasan beliau agak menarik kata saya. Jadi setelah Rasulullah itu meninggal, apa yang beliau tinggalkan? Satu, yang beliau tinggalkan itu adalah sunnah. Apa yang beliau ajarkan itu yang ditinggalkan, yang kita sebut sebagai sunnah. Kemudian yang kedua, yang diajarkan, yang ditinggalkan oleh Nabi setelah Nabi itu tidak ada adalah jamaatul ummah, para sahabat pada saat itu. Maka inilah alasan kenapa kita berpegang pada sunnah yang ditinggalkan Nabi dan jamaah. Maka golongan kita ini disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah, berpegang teguhlah pada sunnah dan jamaah tadi itu. Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ya jelas lah kalau itu kategorinya, walaupun sebenarnya setelah saya cek di beberapa artikel agak kontroversi itu. Hasil keputusan muktamar di Church-nya. Itu juga ada kritik dari Grand Syekh Azhar katanya. Karena berpotensi memecah belah umat karena mengeluarkan Wahabi dari ini kan. Dari kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa
Sunni atau ahlu sunnah wal jamaah itu adalah kelompok mayoritas umat Islam, mereka adalah sawadul a'dham, kelompok yang paling besar di antara umat Islam. Seharusnya kita berpegang teguh pada kelompok yang banyak itu. Ikut bagaimana hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh kelompok yang banyak ini, berpegang bagaimana cara beragama orang yang banyak ini, jangan nyeleneh. Karena yang nyeleneh tadi itu disebut batilun wa dolal. Batil dan sesat. Itu dia. Maka jangan mengambil pendapat yang sedikit tadi. Wa imma ayyatazila anhum li solahin fi dinihi falaysa hada min dzalika fi syai'. Adapun kalau kita mau mengasingkan diri dari umat, dari banyak orang, kita mau mengasingkan diri nih, mau menyepi, karena kita memandang ada kemaslahatan dalam urusan agama, maka itu tidak masalah. Kita misalnya kalau kemarin-kemarin sudah kita bahas ya, masalah ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui sebagai bagaimana caranya toharoh tadi, caranya bersuci, kemudian bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa, bagaimana caranya menunaikan zakat. Kita sudah tahu ilmu-ilmu dasar seperti itu, maka diperkenankan untuk uzlah, untuk mengasingkan diri. Jika kita melihat di zaman sekarang ini adalah zaman zaman yang buruk dan banyak fitnah, boleh kita mengasingkan diri. Itu kemungkinan pertama. Jadi kemungkinan sudut pandang pertama memahami dari alaikum bil jamaah, berpegang teguhlah dengan jamaah, maksudnya adalah berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh kebanyakan umat Islam ini. Kalau umat Islam ini mayoritasnya itu berpegang pada akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, itu yang diikuti. Dari dulu diajarkan wujud kidam bako, ya itu yang kita pegang. Oh, tiba-tiba ada orang yang komentar apa? Jangan membohongi fitrahmu ya. Apa itu? Nah, itu hal lain lah. Wasani, makna yang kedua. Apa yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan jamaah? Oh iya. Iya, siap 9 menit lagi. Yang kedua, wasani alaikum bil jamaah. Yang dimaksud dengan alaikum bil jamaah, berpegang teguh dengan jamaah itu bi alla tanqati'u anhum fi jum'ihim wa jama'atihim wa nahwiha. Yang dimaksud berpegang teguh dengan jamaah, jangan sampai kita memutus satu, sholat Jumat. Yang kedua, berjamaah. Yang ketiga, dan lain-lain. Ya, dan lain-lainnya maksudnya kebaikan-kebaikan yang lain. Seuzlah-uzlahnya kita, ya satu, jangan meninggalkan sholat Jumat. Yang kedua, jangan meninggalkan sholat jamaah. Itu kata Imam Ghazali. Dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Nanti kalau saya lihat di syarahnya ini, misalnya ada pengajian umum, pengajian seperti ini. Ya kalau bisa bermasyarakat ikut, tapi setelah selesai, misalnya masih gibah-gibah, ya mending pulang aja. Makanya inisiatif kita, streaming selesai, daripada ngobrol ngalur ngidur, kasih tafsir. Kan habis nanti tenaganya kan, sudah di tauhid, kemudian di fikih, di tasawuf. Udah habis tenaganya dikasih tafsir. Udah pulang, udah capek. Ya. Fa inna fiha quwwatad din. Karena dalam sholat Jumat kita kumpul dengan orang-orang, sholat jamaah, kemudian dalam kebaikan-kebaikan yang lain, itu terdapat kekuatan agama. Wa kamalil Islam. Dan tampaklah di situ kesempurnaan Islam. Wa ghaidil kufari wal mulhidin. Yang mana orang-orang kafir, bukan non-Islam ya, bukan non-Islam. Perlu dibedakan nanti itu. Lain waktu aja karena sudah mepet waktunya. Karena orang-orang kafir dan orang-orang ateis itu kebakaran jenggot, gitulah kira-kira. Dia merasa kesal dengan perkumpulan orang Islam itu. Tidak senang kalau lihat orang Islam itu akur. Makanya orang-orang yang ateis misalnya atau orang yang ingkar kafir terhadap Islam itu bagaimana caranya berupaya mengadu domba orang Islam. Pesantren difitnah, kiainya difitnah, santri-santrinya difitnah. Wah, banyak sekali fitnah-fitnah itu, walaupun sebagian memang ya ada oknum-oknumnya pelakunya itu. Jangan dipukul rata. Ya, jangan dipukul rata. Gara-gara ada satu kesalahan bukan berarti yang lainnya itu buruk. Jangan sampai gara-gara setetes nila malah merusak susu sebelanga. Sudah senyum-senyum. Menunggu dia. Ini tasawuf, Ustaz.
Wala yakhlu dzalika min barokat, dan juga dalam perkumpulan tadi itu selalu ada barokah, tidak luput dari adanya barokah. Wa nadhuri minallahi azza wajal birrahmah, dan Allah azza wajal itu selalu memandang perkumpulan-perkumpulan seperti pengajian ini, sholat Jumat ataupun sholat jamaah. Allah selalu memandang dengan pandangan rahmah, cinta kasihnya. Walidzalika naqul, oleh sebab itu kami katakan inna haqqal munfarid, sesungguhnya haknya orang yang munfarid, menyendiri, bukan menjomblo ya, yang menyendiri adalah ayyusyarikan nasa fil jumu'il ammah fil khair. Haknya orang yang sudah menyendiri, kalau kita misalnya memang betul-betul pengen menyendiri, haknya dia adalah tetap harus dia punya kewajiban untuk tetap bermasyarakat, ayyusyarika kan dari satu kata musyarakah, bermasyarakat maksudnya. Haknya orang yang memilih jalan untuk menyepi tadi, tetap dia punya kewajiban untuk bermasyarakat, perkumpulan-perkumpulan umum dalam urusan kebaikan. Titik. Sampai di situ. Kemudian wa ayyujanibahum fis suhbati wal muzahamati fi sairil umur, dan juga menjauhi dalam pergaulan-pergaulan dan juga permusuhan-permusuhan, persaingan, rivalitas fi sairil umur, dalam perkara-perkara yang lain. Dalam urusan kebaikan, ayo kita kumpul saling membantu sesama umat Islam ini. Tapi dalam urusan persaingan dagang, kita udah bahas tentang partai sebelah bagaimana misalnya, ya itu urusan masing-masing. Lebih baik dari sudut pandang tasawuf ini dah kita menyendiri aja, kita jangan ikut campur urusan itu, urusan kita masing-masing. Lima fiha fi durubil afat, karena dalam perkumpulan yang seperti itu mengandung banyak penyakit. Itu yang kedua. Wasal itu yang ketiga, makna alaikum bil jamaah, berpegang teguhlah dengan jamaah, adalah annadzalika fi ghairi zamanil fitnah, berlaku pada zaman fitnah. Sedangkan fi zamani ghairil fitnah, apa bahasanya? Fi ghairi zamanil fitnah, pada selain zaman fitnah, ya tidak masalah berpegang teguh dengan jamaah. Khusus di zaman fitnah, berlakulah bagi kita untuk tafarrud, untuk uzlah, untuk menyendiri, menyepi tadi. Bagi siapa berlakunya itu? Lirrajulid dhaif fi amriddin. Bagi orang yang dhaif, yang orang awam lah gampangnya begitu. Orang awam dalam urusan agamanya. Orang yang awam dalam urusan agama, maka lebih baik, bukan lebih baik. Ini perintah sudah ya. Nanti lebih baik ada lagi satunya lagi. Bagi orang yang awam di urusan dalam urusan agama, kalau zaman memang sudah zamannya fitnah, ya lebih baik dia beruzlah. Kemudian alladzi hadara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummah minhu, yang mana Nabi sudah memerintahkan itu. Wa amarahum bil uzlah, dan Rasulullah juga sudah memerintahkan untuk melakukan uzlah di zaman fitnah tersebut. Fal uzlatu aula. Meloncat ya saya. Oh, meloncat. Maaf. Wa ammar rajulul basir al-qawiyyu fi amrillahi ta'ala. Sedangkan untuk seseorang yang sudah memiliki mata hati yang jernih, mata hati yang kuat, mata batinnya sudah kokoh dalam urusan agama dan urusan terhadap Allah, idza ra'a zamanal fitnah, ketika dia memandang zaman ini memang sudah terjadi zaman fitnah, alladzi hadaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ummata minhu, yang mana telah diperingatkan oleh Nabi zaman tersebut untuk melakukan uzlah, wa amaruhum bil uzlah, sudah memerintahkan uzlah di zaman tersebut, di zaman fitnah tersebut. Fal uzlatu aula, bagi orang alim, katakanlah begitu, bagi orang alim, saya kira ada yang moto barusan. Bagi orang alim, kalau ini zaman fitnah, lebih baik, bukan wajib ya, lebih baik uzlah. Kalau memang real zamannya zaman fitnah. Bagi orang awam, kalau zamannya sudah jelas zaman fitnah, langsung uzlah. Wajib tuh. Bagi orang alim, enggak, aula bil uzlah, atau fal uzlah aula. Lima fi khultati minal fasadi wal afat, karena dalam pergaulan tersebut terdapat banyak sekali kerusakan dan juga penyakit-penyakit. Wa yambaghi lahu alla yanqati'a minal jumu'il Islam wal khairat al ammah, dan juga seharusnya bagi dia, sekalipun orang alim ini dia melakukan uzlah, dia tidak memutus untuk melakukan berjamaah dengan orang-orang Islam, berkumpul dengan orang-orang Islam dalam urusan kebaikan secara umum. Wa in arada ayyam farida anin nasi bimarratin fala yaskun bisyahiki jabalin au batni falatin li solahin
yarahu fi dinihi. Kalau memang orang tersebut memang berkehendak untuk betul-betul terputus dari manusia, sekali lagi beliau menjelaskan, padahal sebelum sudah beliau jelaskan, kalau memang tidak mau bergaul sama sekali, ya sekalian jauh-jauh. Kemana? Ke Syahikil Jabal, ke puncak gunung, au Batni Falah, ke tengah padang pasir atau tengah hutan, yang mana dengan cara seperti itu dia memandang dalam urusan agamanya dia akan terjaga. Titik. Jadi opsinya di situ untuk orang alim adalah dia kalau uzlahnya hanya di rumah tapi masih di kampung ini misalnya, tetap ikut sholat jamaah, tetap ikut sholat Jumat. Kalau ada pengajian umum yang itu adalah kebaikan, tetap hadir ke sana. Selesai, langsung pulang. Tapi kalau tidak mau sama sekali mau kumpul dengan orang, dia tidak mau, ya sekalian ke sana, keluar, ke gunung sekalian. Yang mana udah tidak terdengar lagi azan, sehingga tidak perlu dia sholat Jumat, tidak perlu dia berkumpul dengan manusia. Nah, dengan cara itu lebih aman, selamat untuk hatinya, sehingga tidak tergantung hatinya itu kepada sesama manusia, dan juga tidak menimbulkan penyakit-penyakit hati seperti ghibah, ria, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya, 3 ini yang dimaksud pertama adalah berpegang teguh dengan jamaah, maksudnya dengan agama dan hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan jamaah, maksudnya tetap berpegang teguh berkumpul dengan manusia dalam persoalan siar-siar agama dan juga kebaikan-kebaikan Islam. Makna alaikum bil jamaah yang ketiga, berpegang teguh dengan jamaah yang ketiga adalah berlaku bukan di zaman fitnah. Kalau di zaman fitnah, ya jangan jamaah, menyendiri. Nah, gitu kira-kira. Titik, wallahu a'lam bishawab. Lebih berapa menit? 1 menit. Lebih 1 menit. Toleransi ya. Oke, demikian penyampaian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bagian akhir kok. Sinyalnya nih. Mana ini? Selesai, Ustaz.